keadaannya hari ini? Semuanya pasti dalam keadaan sehat, ya kan? Oke, adik-adik harus tetap semangat ya mengikuti ibadah kita. Walaupun sampai hari ini kita masih mengikuti ibadah kita dari rumah kita masing-masing. Oke, ya kita akan angkat satu pujian dengan judul Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Halo adik-adik, sebelum kita mulai ke lagu yang berikutnya, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kau masih tak menyertai dan memberkati kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan satu pujian lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Jadi adik-adik juga semuanya harus mengasihi teman-temannya, keluarganya, saudaranya dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke lagu yang berikutnya. Tapi kali ini kita nyanyi bersama dengan teman-teman kita, yaitu kita akan nyanyikan secara medley. Oke, ayo adik-adik kita semangat ya mengikutinya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
lagu-lagu pujian kita. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru KKR kita, yaitu Abang Kenny. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan lagu judul Senin sampai Minggu. Ya, ini lagu mungkin lagu baru buat kita, jadi kita sama-sama pelajari lagunya ini bersama dengan teman-teman kita, oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati cikgu yang akan menceritakan firman ya Bapa. Begitu juga Bapak untuk anak-anak kecil Bapak, agar kiranya dapat mendengarkan dengan baik. Ya Bapak, Engkau memberkati ibadah kami ini Bapak. Kami masuk ke dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak kecil, shalom. Nah, kembali lagi, kita ketemu lagi di hari Minggu, di ibadah Minggu anak kecil. Nah, oke, jadi sebelumnya Bang mau nanya dulu nih, gimana semuanya? Apa kabarnya? Sehat nggak? Wah, harus sehat dong. Namanya anak Tuhan nggak boleh sakit. Namanya anak Tuhan itu harus sehat. Oke, nah, jadi sebelumnya untuk anak kecil yang sudah bisa membaca, bisa dikeluarkan Alkitabnya ya, dikeluarkan Alkitabnya. Nah, kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Nah, yang kita baca, kita buka di Yohanes di Perjanjian Baru. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sekali lagi ya.
Yohanes 2 pasal 20, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yuk dilihat ya. Itu judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, jadi kita baca bersama-sama ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Oke, itu bacaan firman kita ya. Di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sangat menarik. Sangat menarik. Oke. Nah, tema kita masih ada hubungannya dengan minggu-minggu yang lalu. Cerita-cerita dengan yang lalu. Oke, jadi tema kita pada minggu ini yaitu sukacita. Sukacita. Nah, sukacita. Nah, tapi kalau menurut abang, kalau begitu aja kayak temanya sukacita, nggak ada gerakan, nggak ada apanya, wah kayak biasa aja gitu. Nah, jadi abang mau buat, kalau misalnya abang bilang tema kita adalah, nanti gerakannya gini, tema kita adalah sukacita. Nah, sekali lagi ya, tema kita adalah sukacita. Oke. Nah, jadi tema kita adalah sukacita. Kenapa sih tema kita sukacita hari ini? Apa sih hubungannya dengan tema kita? Apa sih hubungannya dengan ayat Alkitab kita yang sudah kita baca? Oke, jadi yang tadi sudah kita baca, kejadiannya berkelanjutan dari yang lalu, dari yang minggu yang lalu. Nah, ketika Yesus sudah bangkit, kan, Yesus sudah mati, baru Yesus bangkit untuk dari orang-orang yang mati. Nah, tapi bisa kita lihat di ayat yang ke-19. Coba kita lihat, itu kita baca lagi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama murid itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, bisa kita lihat itu. Nah, para murid-murid Yesus ketakutan. Kenapa sih mereka ketakutan? Nah, mereka ketakutan karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, orang-orang sama yang juga sudah menghukum, yang sudah menyalibkan Yesus, sudah menyiksa Yesus dan sebagainya. Nah, karena mereka murid-murid Tuhan, mereka juga dikejar. Nah, mereka juga dicari. Wah, mereka itu murid-murid Tuhan Yesus yang mengikut Dia. Jadi kita harus tangkap juga mereka. Kita harus hukum mereka. Nah, dan murid-muridnya itu takut dong. Mereka itu
karena dicari-cari orang, dikejar-kejar orang, mau ditangkap orang, mau dihukum orang. Nah, jadi murid-murid Yesus itu dia masuk atau pergi ke sebuah rumah atau sebuah ruangan, sebuah rumah yang enggak diketahui orang itu, enggak diketahui orang mereka itu di mana. Dan mereka itu di sebuah rumah, mereka kunci semua pintunya. Nah, kita lihat di ayat 19 itu mereka di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi misalnya di sebuah rumah, mereka di dalam, mereka kunci pintu, mereka kunci jendela, mereka kunci atap, mereka kunci pintu samping, pintu belakang, pintu apa semua, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke ruangan itu. Nah, jadi mereka itu di dalam itu mereka ketakutan, mereka takut mereka takut mereka mau ditangkap orang, kan mereka mau dikejar-kejar, mereka sendiri jajar orang kan, mereka nggak mau ditangkap, mereka ketakutan, mereka di dalam rumah itu, mereka dengan murid-murid Yesus, murid-muridnya itu. Jadi situasinya kayak kalau kan ketakutan misalnya di suatu ruangan, wah gimana ya, aduh gimana ya kalau misalnya ditangkap, gimana ya kalau misalnya mereka masuk, wah aku takut, wah gimana kalau kita ditangkap, wah bisa kita dihukum. Nah gitu. Nah tapi pas tiba-tiba pas mereka lagi takut, nah tiba-tiba cekling. Nah bisa dilihat gambarnya yang orang yang di tengah. Nah tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Nah mereka muncul, Yesus muncul. Nah dari mulanya mereka yang takut, mereka yang ketakutan dan sedang kebingungan, tiba-tiba mereka menjadi, coba lihat, senang. Ada yang bingung, ada yang kesenangan, ada yang senyum. Nah mereka senang. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, sudah datang di tengah-tengah mereka. Nah, baru Yesus tadi dibilang kan di Alkitab, Yesus tiba-tiba muncul. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, damai sejahtera bagi kamu. Sambil Yesus menunjukkan bekas luka pakunya. Nah, ini bisa kita lihat bekas pakunya. Bekas paku. Baru ini bekas paku, ada lubang di tangannya. Baru bekas di lambungnya bekas ditusuk ini. Nah, situ baru ditunjukkannya. Nah, bahwa Yesus betul-betul bangkit. Nah, dari situ mereka langsung bersuka cita. Mereka langsung senang. Dari yang awalnya takut, mereka langsung senang. Kenapa mereka senang? Karena Tuhan sudah betul-betul bangkit. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ada bersama-sama dengan mereka. Nah, karena mereka Yesus sudah menunjukkan dirinya. Wah, mereka jadi bersuka cita, mereka sudah aman, mereka sudah merasa aman bahwa Yesus akan selalu beserta mereka dan akan menyelamatkan mereka dari kejaran orang-orang Yahudi itu tadi. Nah, oke. Nah, jadi adik-adik, anak-anak KKR, jadi yang harus kita pelajari yaitu meskipun kita dalam susah, meskipun kita sedang lagi ada masalah, kita sedih, janganlah kita selalu sedih-sedih dong. Nah, kita itu harus bisa untuk selalu untuk bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena Yesus ada di beserta kita. Nah, Yesus itu selalu beserta kita. Nah, setiap kita ada masalah atau setiap kita ada lagi sedih atau sedang dimarahin, kita harus senyum. Kita harus seperti ini. Senyum. Pokoknya harus selalu senyum. Gak boleh kalau misalnya ada yang juga yang marahin, kita senyum aja. Still enjoy. Senang aja. Aku senang-senang aja kok. Meskipun dimarahin, aku tetap senyum. Aku gak boleh lihat mukaku jadi kayak orang yang cemberut. Kenapa? Karena muka yang cemberut itu cepat
cepat tua. Kau nggak dari masih anak-anak tapi kulitnya nggak sudah keriput, nggak mau kan? Nah, jadi harus tetap senyum, selalu tertawa, selalu tersenyum, biar tetap awet muda, biar tetap ganteng, biar tetap cantik. Nah, oke, jadi harus tetap senyum selalu sukacita dimanapun kita berada, karena Yesus selalu ada juga di situ. Dimanapun kita berada, Yesus selalu ada. Jadi kita nggak boleh sedih-sedih ya, kita harus selalu sukacita. Nah, oke, jadi itu aja ya untuk firman mengenai sukacita pada minggu hari ini. Nah, tapi abang mau anak-anak kecil bisa membuat sebuah sebuah hasil. Nah, jadi minta tolong juga ya untuk kakaknya atau orang tua yang mendampingi, bisa mungkin kalau lebih bagus itu buat sendiri, meskipun bentuknya ya maksudnya nggak apa-apa, seadanya aja, yang penting itu adalah pekerjaan sendiri. Kalau ini saya ambil dari print sendiri, tapi kalau memang nggak mau ribet nggak apa-apa sih dibuat di print seperti ini. Nah, nanti digunting. Nah, baru setelah itu nanti bisa ditempel ya, mungkin di dekat tempat tidur atau di mana dibuat tempatnya. Nah, jadi nanti kalau adik-adiknya lagi sedih, nah bisa lihat. Nah, kemarin cikgunya bilang kalau meskipun kita ada masalah, kita harus tetap senyum. Nah, jadi harus senyum, tetap ceria, nggak boleh ngambek-ngambek, nggak boleh marah-marah, nggak boleh sedih-sedih, apalagi yang sebagainya itu. Nah, oke. Jadi itu ya, bisa dibuat kerjaannya, bisa dibuat hasilnya seperti ini, nanti bisa ditempel. Oke, ini itu aja untuk ibadah kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Bapak, terima kasih juga ya Bapak, kami kembali ucapkan ya Bapak, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya kami dapat selalu senantiasa sukacita ya Bapak, dapat mendengarkan firman-Mu, dapat menjalankan firman-Mu ya Bapak. Kami tidak sedih-sedih lagi, kami tidak marah-marah lagi Bapak, tapi kami selalu tetap sukacita dan selalu tersenyum ya Bapak. Ya Bapak, hanya doa anak-Mu kami panjatkan melalui putra Yesus Kristus, juru selamat kami manusia yang hidup. Haleluya, amin. Oke, kita masuk ke dalam memberikan persembahan ya. Wang akan ngiringi lagu, kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kembali kami mengucap syukur ya Bapak, berkat luar biasa Kau masih menyertai kami hingga saat ini ya Bapak, hingga kami telah menyelesaikan ibadah kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak KKR ya Bapak, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberkati setiap sekolah mereka ya Bapak. Dalam situasi saat ini Bapak, apapun yang terjadi Bapak, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau menjadikan mereka anak-anak yang baik ya Bapak, Engkau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua kami ya Bapak, Engkau memberkati mereka Bapak dalam setiap pekerjaan mereka dalam situasi saat ini ya Bapak, Engkau selalu menyertai mereka ya Bapak, memberikan mereka kesehatan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Itu juga ya Bapak, berdoa juga ya Bapak untuk cikgu-cikgu ya Bapak, yang sedang berkuliah atau yang sudah bekerja ya Bapak, Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka dalam melayani anak-anak KKR ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami ya Bapak yang mungkin sedang sakit atau yang
tidak bisa bergabung dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau menjadi dokter bagi mereka, sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk situasi saat ini ya Bapak, Engkau tetap melindungi kami, Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami tidak terkena oleh penyakit corona tersebut ya Bapak. Ya Bapak, banyak hal yang ingin kami mintakan ya Bapak, tapi Engkau tahu ya Bapak apa yang kami minta dan apa yang lebih kami butuhkan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapak, kiranya jangan Kau lihat besar kecil kami memberikannya, tapi lihatlah ketulusan hati kami untuk memberikannya untuk kemuliaan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Hanya ini doa anak-Mu ya Bapak. Kita ucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu dan tetap sehat selalu ya. Bye bye. Sampai jumpa lagi di minggu depan.